Apa kabar saudara semua? Haleluya, puji nama Tuhan. Senang bisa kembali berada di saudara-saudara di tempat ini. Saya percaya ada sesuatu yang ingin Tuhan nyatakan buat kita pagi hari ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah mengundang saya ke tempat ini, buat Bapak Gembala di tempat ini, Pak Yupo dan Ibu Ati, buat semuanya jemaat di GBI WTC Mangga 2. Saya percaya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tentu kita masih akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah bangkit bagi kita semua. Nah, kalau saudara suka dengan judul khotbah, maka judul khotbah kita pagi hari ini adalah tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Coba katakan dulu dimanapun saudara berada, yang di rumah atau yang ada di tempat ini, kita katakan bersama-sama tuntunan Tuhan. 2, 3, tuntunan Tuhan. Ulangan pasalnya ke-32, ayatnya ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Ulangan pasalnya ke-32, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Saya baca buat saudara, saudara boleh simak Alkitab saudara masing-masing. Alkitab berkata begini saudara, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat yang ke-12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, ada hal yang perlu kita mengerti tentang tuntunan Tuhan di sini, saudara. Nah, sebelum saya menyampaikan apapun mengenai tema kita hari ini, saya ingin sampaikan dua hal kepada saudara mengenai tuntunan Tuhan ini. Yang pertama adalah Tuhan berkehendak untuk menuntun setiap kita. Yang setuju dengan saya katakan amin dulu. Telah merupakan kehendak Tuhan untuk menuntun setiap kita. Jadi begini saudaraku, Tuhan kita itu tidak pernah menginginkan satupun dari anaknya, satupun dari orang percaya itu berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Setuju dengan saya sampai di sini? Nanti saudara bisa lihat dalam Yesaya pasalnya ke-58, ayatnya yang ke-11, Alkitab berkata begini saudara, aku hendak menuntun kamu senantiasa. Jadi telah merupakan kehendak Tuhan untuk menuntun setiap umatnya. Amin saudara. Terjemahan bahasa Inggrisnya berkata begini saudara. I will guide you forever. The Lord will guide you forever. Itu kata yang dipakai saudara. Nah, kata will di sini saudaraku mempunyai pengertian mau. Coba katakan dulu dengan saya mau. Jadi Tuhan mau menuntun setiap saudara. Amin saudara. Mungkin Tuhan itu lebih berkehendak untuk menuntun saudara daripada saudara mau untuk dituntun oleh Tuhan. Sebab Tuhan mau umatnya itu berjalan dalam tuntunannya. Itu merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jadi mohon maaf kalau ada di antara kita yang berjalan tanpa tuntunan Tuhan, itu bukan karena kesalahan Tuhan saudaraku. Tapi karena kesalahan kita sendiri saudara. Sebab mengapa? Sebab Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya sekali lagi, bahwa Dia mau menuntun kita selamanya. Amin saudara. Dia tidak mau satupun dari kita yang berjalan di luar tuntunannya. Dia mau menuntun setiap kita. Amin.
Nah kalau gitu kita bertanya pagi hari ini, kapan sih Tuhan mau menuntun hidup saya? Nah Alkitab berkata dalam Yesaya pasal ke-58 ayatnya ke-11 tadi dikatakan seperti gini. Tuhan mau menuntun kita senantiasa. Katakan dulu dengan saya senantiasa. Nah kata senantiasa di sini saudara punya dua arti. Sekarang dan seterusnya. Jadi kapan Tuhan mau menuntun kita? Selama-lamanya. Yang setuju dengan saya katakan amin lagi. Dalam segala keadaan Tuhan mau menuntun setiap kita. Dalam keadaan senang Tuhan mau menuntun kita. Dalam keadaan susah Tuhan juga mau menuntun kita. Dalam keadaan beruntung, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita, Dia adalah Tuhan yang mau menuntun setiap umatnya. Itulah Tuhan kita, saudaraku. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui hari ini, pagi hari ini, bahwa Tuhan itu berkehendak untuk menuntun setiap umatnya. Amin. Nah yang kedua yang perlu kita ketahui tentang tuntunan Tuhan ini sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang topik kita pagi hari ini saudaraku. Selain Tuhan mau menuntun setiap kita, Tuhan juga mau menuntun kita secara langsung. Katakan dulu dengan saya langsung. Sekali lagi langsung. Coba kita lihat ayatnya ke-12 dari Ulangan pasal yang ke-32 tadi. Ulangan pasal ke-32 ayatnya ke-12. Ini ayat powerful banget saudaraku. Saya baca buat saudara Alkitab berkata begini. Demikianlah apa saudara? Tuhan sendiri menuntun Dia. Dan tidak ada Allah asing menyertai Dia. Saya suka banget perkataan ini saudaraku. Artinya begini. Tuhan mau menuntun kita secara langsung. Amin saudaraku. Tuhan tidak mau memakai perantara lain di dalam menuntun setiap kita. Tuhan mau menuntun kita secara langsung. Amin. Nah kebanyakan orang Kristen saudara itu suka dituntun oleh manusia yang lain. Kita ini suka dituntun oleh media perantara lain. Tapi fakta yang sebenarnya atau kebenaran kekalnya yang ingin saya sampaikan buat saudara pagi hari ini. Bahwa Tuhan itu mau secara langsung menuntun setiap kita. Amin saudaraku. Makanya saya pakai istilah ini saudaraku. Merupakan hak semua orang percaya untuk menerima tuntunan langsung dari Tuhan. Merupakan sebuah privilege dalam hidup kita. Hak istimewa dalam kehidupan kita untuk dituntun langsung oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan mau menuntun kita secara langsung. Nah, permasalahannya ada di sini saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Kadangkala kebanyakan orang percaya itu memiliki kerangka berpikir yang keliru tentang tuntunan Tuhan ini saudaraku. Ada sebuah paradigma atau cara berpikir yang keliru mengenai tuntunan Tuhan dalam kehidupan orang percaya hari-hari ini saudaraku. Kita selalu berpikir begini, kalau Tuhan menuntun hidup saya, itu pasti semuanya berjalan mulus-mulus saja. Kita selalu berpikir dari dulu kalau Tuhan menuntun hidup saya, itu pasti semuanya berjalan sangat menyenangkan. Boleh saya beritahu buat saudara hari ini, kalau kita punya cara berpikir yang seperti demikian saudaraku, mohon maaf, itu adalah cara berpikir yang keliru. Kadangkala saudara, kita orang Kristen itu cuma suka tuntunan Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasalnya ke-23, ayatnya pertama dan ayatnya kedua saja. Kita nggak mau tuh ayatnya keempat dari Mazmur pasal ke-23 tadi. Kita cuma suka tuntunan Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasalnya ke-23 ayat pertama dan ayat kedua yang berkata Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan ia membimbing aku ke air yang tenang.
Kita ini cuma suka tuntunan Tuhan yang hijau-hijau dan tenang-tenang saja, saudaraku. Padahal Alkitab beritahu buat kita di ayat yang keempat. Sekalipun aku, apa saudara? Berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Alkitab lebih kerennya lagi berkata, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita harus akui saudara, kita cuma suka tuntunan Tuhan itu yang sifatnya menyenangkan dalam hidup ini. Yang hijau-hijau, yang enak-enak saja. Makanya saya selalu ingatkan kepada setiap jemaat. Kalau kita ikut Yesus cuma mau cari enaknya saja, mohon maaf, jangan ikut Yesus lah. Kecewa saudaraku. Sebab mengapa? Sebab Tuhan itu tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar, mentari selalu bersinar. Enggak pernah dia janji seperti itu dalam hidup ini. Tapi janjinya Tuhan, apapun keadaan dalam kehidupan kita, Tuhan berkata, akulah Tuhan yang menyertai engkau sampai kesudahan. Amin saudara? Amin. Nah, saudara tahu nggak Ulangan pasal ke-32 ini ditulis oleh siapa sih? Kitab Ulangan ditulis oleh siapa saudara? Musa. Ya. Tahu nggak saudara? Ulangan pasal ke-32 ini sesungguhnya Musa itu sedang memberikan kesimpulan dari 40 tahun pelayanannya memimpin bangsa Israel di padang belantara. Halo. Musa itu sedang merangkum seluruh pelayanannya saudaraku selama 40 tahun. Dan Musa berkata begini, selama saya memimpin bangsa Israel, Tuhan telah menuntun kami dengan caranya yang luar biasa. Dan tuntunan Tuhan itu berbunyi, laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, dan menampung. Wow, katakan dulu dengan saya, wow. Kenapa wow saudaraku? Ini agak-agak lain cara tuntunan Tuhan ini saudaraku. Jadi sekali lagi saudaraku, tuntunan Tuhan dalam hidup kita itu bukan cuma terjadi di ayat yang pertama dan ayatnya kedua tadi dari Mazmur pasal ke-23 tadi saudara, enggak. Tapi tuntunan Tuhan itu juga bisa terjadi di ayatnya yang keempat dari Mazmur pasal ke-23 tadi. Jadi sebenarnya saudaraku, kita itu sebenarnya harus memiliki kerangka berpikir yang tepat mengenai tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Kalau enggak kita akan kecewa sama Tuhan. Apalagi dalam keadaan-keadaan seperti ini, sekarang ini saudaraku. Kalau kita enggak memiliki paradigma atau kerangka berpikir yang tepat mengenai tuntunan Tuhan, kita akan kecewa. Jadi begini saudara, ternyata tuntunan Tuhan setelah saya pelajari dari ayat-ayat yang sudah kita baca pagi hari ini. Ternyata tujuan Tuhan, katakan dulu dengan saya tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan menuntun kita itu bukan cuma memindahkan Bapak, Ibu, Saudara dari satu titik pindah ke titik yang lain. Ternyata tujuan Tuhan menuntun kita bukan cuma itu loh saudaraku. Tujuan Tuhan menuntun kita itu bukan cuma menunjukkan kepada kita jalannya, haruskah kita ke kiri dalam hidup ini ataukah harus ke kanan dalam hidup ini. Ternyata tujuan Tuhan menuntun kita bukan cuma itu saja saudaraku. Tujuan Tuhan menuntun kita, Tuhan punya tujuan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan punya tujuan yang lebih besar lagi. Tuhan punya makna yang lebih dalam lagi di dalam menuntun setiap kita. Haleluya. Nah, pagi hari ini saya akan selesai di sini. Tadi masih pendahuluan, ini baru isi. Nah, saya akan tunjukkan mengapa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menuntun kita dengan caranya yang seperti ini. Jawabannya yang pertama adalah supaya kita menemukan identitas atau jati diri kita. Jawabannya yang pertama adalah supaya kita bisa menemukan identitas atau jati diri kita yang sebenarnya. Sebab begini saudara, kalau kita
sudah menemukan identitas diri kita, maka kita sudah aman dalam hidup ini, saudaraku. Mau keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita sudah menemukan identitas atau jati diri kita itu, saudaraku, udah aman, saudaraku. Tidak terpengaruh, tidak terombang-ambing, saudaraku. Jadi boleh saya beritahu buat saudara pagi hari ini dengan segala kerendahan hati sebagai seorang hamba Allah, kadangkala saudaraku, di tengah-tengah masalah dalam kehidupan kita, di tengah-tengah tantangan dalam hidup ini, di tengah-tengah air mata kita, kita bisa menemukan jati diri atau identitas kita yang sesungguhnya. Makanya tolong saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, jangan pernah sia-siakan air mata saudara. Jangan pernah sia-siakan kepedihan dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kesusahan dalam hidup ini. Pakai itu semua sebagai kesempatan kita untuk bisa menemukan jati diri atau identitas kita yang sesungguhnya. Amin. Justru dalam keadaan-keadaan seperti sekarang ini, saudaraku, sebenarnya saya mau khotbah mengenai Mazmur Daud, saudaraku. Tapi tadi malam waktu saya berdoa, Tuhan bilang bukan itu yang harus saya sampaikan hari ini buat saudara. Ya, dalam Mazmur pasalnya ke-34 itu, saudara. Saya mau sampaikan sebenarnya buat saudara, tapi Tuhan bilang bukan itu yang harus disampaikan. Jadi tadi pagi saya buka-buka lagi catatan, tadi saya duduk sampai juga saya buka-buka catatan, kata Tuhan bukan itu. Justru dalam keadaan seperti ini, saudaraku, seharusnya kita sebagai orang Kristen, yang harus kita lakukan adalah apa sih? Diam dan ketahuilah, akulah Tuhan yang menyertai engkau. Kadangkala kita harus akui, saudaraku. Saya juga harus akui, saudaraku. Kita ini terlalu gaduh, saudaraku. Karena kenapa? Otak kita ini, kepala kita ini sudah dipenuhi dengan istilah-istilah COVID-19. Apa itu lockdown, PSBB, apalagi itu Pak Gembala, mikro, pembatasan makro apa mikro itu. Otak kita sudah dipenuhi dengan itu, sok tahu kita. Kita memprediksi begini, enggak. Ayub, saudaraku, Ayub itu tahu enggak saudara? Ayub itu sebenarnya banyak ngomong loh saudaraku, sama tuh seperti kita saudaraku. Ayub itu, nantilah saya bahas sama saudara, Ayub itu sebenarnya enggak berdosa, tapi karena sampai pasalnya ketiga, Ayub itu enggak berdosa. Tapi selebihnya dia berdosa karena apa? Terlalu banyak ngomong. Makanya di pasal ke-42 ayat yang ke-6 dia berkata begini, aku tarik semua perkataanku dan aku duduk di bawah debu. Kita terlalu banyak ngomong saudara, yang Tuhan mau adalah be still and know. Diam dan ketahuilah, akulah Tuhan. Ketika kita diam saudaraku, diam bukan berarti silent saudaraku. Ya. Diam itu berarti kita duduk di bawah kaki Tuhan. Memang secara daging, secara manusia kita kecewa. Kita sudah berencana dari 2 tahun yang lalu, nanti tahun 2020, 2021 saya mau buat ini, saya mau buat ini, saya mau kerjakan ini, saya mau kerjakan itu. Tapi semuanya enggak terjadi, Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan mau adalah diamlah dan ketahuilah. Be still and know that I am God. Kita diam untuk apa tujuannya? Rest to recover, gain strength. Kita diam itu bukan kita diam karena apa ya saudara ya? Karena nggak bisa buat apa-apa, bukan begitu. Kita diam karena kita mempercayai hidup kita kepada sumber yang sudah kita kenal, yaitu Yesus. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Makanya jangan terlalu banyak ngomong sebagai orang Kristen. Kita, memang pengamat itu selalu merasa dirinya lebih pintar ya saudaraku ya. Mau dalam politik, mau dalam dunia olahraga saudaraku, maupun apapun ya, pengamat itu jauh lebih merasa lebih pintar lah. Nah tapi yang Tuhan mau adalah di dalam keadaan-keadaan seperti ini saudaraku, kita bisa menemukan identitas atau jati diri kita. Enggak usah terlalu gaduh saudaraku. Makanya kata ketahuilah itu, nanti jadi panjang saudara. Kata ketahuilah itu diambil dari bahasa aslinya adalah rafa saudaraku.
Sudah tahu kata Rafa itu biasanya disandingkan dengan apa? Jehovah Rafa. Ketika kita diam dalam hidup ini, saudaraku, sesungguhnya Tuhan mau memulihkan. Kata Rafa itu bukan cuma disembuhkan dari sakit jasmani saja atau tubuh saja, enggak. Tapi di dalamnya, saudaraku, Tuhan akan memulihkan setiap hidup kita. Makanya ketahuilah bahwa justru dalam keadaan-keadaan seperti sekarang ini, saudaraku, ini sebagai kesempatan kita untuk bisa menemukan identitas atau jati diri kita. Nah, kalau saudara tanya sama saya, apa sih Pak identitas atau jati diri kita itu? Sangat sederhana, saudaraku. Sangat sederhana. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah dan Tuhan pasti melindungi setiap kita. Pada saat masalah-masalah Tuhan izinkan seperti sekarang ini datang dalam keadaan seperti sekarang ini, saudaraku. Seharusnya kita dapat menemukan jati diri atau identitas diri kita. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah orang mulia. Dan kita adalah umat-umat lebih daripada pemenang. Itu identitas diri kita yang sebenarnya, saudaraku. Nah, kebanyakan orang percaya, mohon maaf, saya tidak menghakimi, tujuan saya datang ke tempat ini tidak menghakimi saudara. Kebanyakan kita itu tidak mengenal atau tidak mengerti identitas atau jati diri kita, saudaraku. Coba tolong lihat saya, ini sangat penting. Agama Kristen itu adalah identitas palsu buat kita. Identitas diri kita yang sebenarnya itu bukanlah cuma sekedar beragama Kristen. Identitas kita yang sesungguhnya itu adalah kita ini anak-anak Allah, penuh dengan kuasa Allah, penuh dengan kemuliaan Allah, dan kita bisa mengalahkan badai dalam kehidupan kita. Itu identitas kita yang sesungguhnya. Tolong catat itu, bukan cuma sekedar beragama Kristen. Buat apa kita beragama Kristen tapi kita nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya sudah khotbahkan buat saudara, hal yang terpenting dalam hidup manusia itu adalah hadirat Tuhan. Jadi Tuhan mau menuntun kita bukan saja supaya kita menemukan identitas atau jati diri kita saja, saudaraku. Tapi yang kedua ini, saudara, Tuhan mau supaya kita menemukan potensi kuasa yang ada dalam diri kita, kita nyatakan keluar. Amin. Ada sebuah hukum rohani yang ingin saya beritahu buat saudara bahwa kuasa bagi setiap orang percaya itu selalu bekerja dari dalam, bukan dari luar. Artinya begini, dari dalam diri kita itu berdiam kuasanya Tuhan. Enggak peduli saudara sudah menjadi orang Kristen 20 tahun atau 2 hari, pokoknya di dalam diri saudara itu berdiam kuasanya Tuhan. Makanya esensi perjanjian baru, saudara. Kacamata saya berembun. Makanya esensi perjanjian baru itu adalah Christ in us, Kristus di dalam kita. Makanya Alkitab katakan kita ini adalah raja walinya Tuhan. Saudara tahu nggak perbedaan raja wali sama ayam? Beda, saudaraku. Persamaannya banyak, sama-sama punya sayap. Raja wali punya sayap, dia memiliki potensi terbang. Ayam pun punya sayap, saudaraku. Tapi ayam tidak memiliki potensi untuk terbang. Makanya begini, saudara, latihannya itu berbeda. Latihannya berbeda. Saudara pernah lihat ayam terbang? Saya belum pernah, saudaraku. Yang saya tahu ayam itu cuma lompat. Nah, raja wali kalau latihan terbang itu dibuang loh, saudaraku, dari atas ke bawah. Nah, pernah nggak kita mengalami pengalaman seperti anak raja wali itu yang latihan terbang? Dibuang dari atas ke bawah. Kita sudah berdoa tapi kelihatannya surga sepi-sepi saja. Kita sudah berdoa tapi kelihatannya Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, saudaraku. Nah, Tuhan mau beritahu kepada kita bahwa Tuhan mau menuntun kita seperti raja wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Supaya apa yang pertama tadi? Supaya kita bisa menemukan identitas atau jati diri kita. Dan yang kedua apa? Supaya potensi kuasa yang ada dalam diri kita, kita nyatakan keluar.
Temukan kuasa itu. Justru dalam keadaan-keadaan sulit seperti sekarang ini saudaraku, kita bisa menemukan kuasa yang ada dalam diri kita. Kita dapat nyatakan keluar. Amin saudara. Ada apa dalam diri saudara? Ada apa dalam diri kita? Ada kuasa. Dan kuasa yang diberi Tuhan kepada kita adalah kuasa kehidupan. Kuasa kehidupan untuk mengalahkan badai. Kuasa kehidupan untuk mengalahkan masalah. Kuasa kehidupan untuk mengalahkan tantangan. Intinya begini saudaraku, orang percaya, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, itu enggak boleh kalah. Sebab kenapa? Alkitab sudah menuliskan kita ini umat-umat lebih dari pemenang. Makanya ada istilah ini, nama kita sebagai orang percaya itu adalah Storm Raider. Bukan Tomb Raider ya, Tomb Raider judul film itu saudara. Film jadul itu, siapa tuh? Angelina Jolie saudara. Udah lama juga gak nonton bioskop. Saking gak laku sekarang bioskop, popcorn itu bisa direfill loh saudaraku. Saya baru dapat info dari kawan saya, waduh, saking orang udah pada nggak mau nonton lagi saudara di bioskop. Ya karena itu iya penyebaran COVID juga itu. Makanya nama kita sebagai orang percaya itu adalah Storm Raider, pengendara badai. Kalau badai datang dalam kehidupan kita seperti sekarang ini saudaraku, kita nggak boleh kalah, tapi kita mengendarai badai itu. Kita pakai itu semua sebagai kesempatan kita untuk bisa menemukan identitas atau jati diri kita yang sesungguhnya. Makanya perhatikan saudara, kalau ada badai di hutan saudaraku, semua binatang itu pasti ngumpet, sembunyi. Tapi Raja Wali saudaraku, kalau badai itu datang saudara, Raja Wali akan terbang lebih tinggi lagi mengatasi badai tersebut. Kuasa itu ada dalam diri kita. Potensi kuasa itu ada dalam kita. Pakai itu, temukan itu dalam hidup kita saudaraku. Jangan mengeluh seperti bangsa Israel. Makanya konteks kata Rafa itu kan keluar pertama kali ketika bangsa Israel minum air, airnya pahit. Masih ingat itu? Dalam kitab Keluaran, ya, dia minum. Kan mereka mengeluh airnya pahit. Nah konteks kata Rafa pertama kali muncul dalam perjanjian lama itu saat itu. Mengeluh mulu. Bangsa Israel yang tahu Tuhan aja selalu menyertai dalam kehidupannya. Tiang awan dan tiang api loh dikasih malam dan siang dan malam saudaraku. Masih mengeluh saudaraku. Nanti next saya akan bahas itu. Ya. Makanya pemazmur Daud berkata gini, tahu diri dong. Jangan suka mengeluh akan keadaan. Tuhan itu akan menolong kita dan pertolongannya itu tidak akan pernah gagal. Makanya sekali lagi saudaraku, sebelum saya tutup, justru dalam keadaan masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa sulit, kita semua mengalami itu saudaraku. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Jakarta, seluruh dunia saudaraku. Nah, yuk mari kita sama-sama pakai kesempatan itu supaya kita bisa menemukan jati diri kita atau identitas kita yang sebenarnya. Dan kita juga bisa menemukan potensi kuasa yang ada dalam diri kita nyatakan keluar. Amin. Ayat yang terakhir, Efesus 3 ayat ke-20. Ini ayat favorit saya saudaraku 1 tahun ini. Saya kalau baca ayat ini saya ulang-ulang, saya semakin bersemangat saudaraku. Efesus 3 ayatnya ke-20. Alkitab berkata begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari apa saudara? Kuasa yang bekerja di mana? Di dalam kita. Berarti sekali lagi saudara, ada kuasa yang bekerja dari dalam diri kita. The power is in you. The power is in of us. Ada di dalam kita saudaraku. Ada kuasa aktif yang bekerja di dalam kita. Makanya sekali lagi saudara, kalau ada pewahyuan yang harusnya ditangkap bagi orang percaya pada hari Paskah. Kemarin minggu kita peringati sebagai hari Paskah saudaraku. Itu bukan cari telur. Ya ampun kasihan banget sih anak-anak mau makan telur tuh harus diumpetin sama guru-guru sekolah minggu atau kakak-kakak sekolah minggu. Enggak, itu enggak alkitabiah sebenarnya saudara. Dari mana itu pengajarannya? Kalau ada pewahyuan yang harus ditangkap bagi orang percaya pada hari Paskah adalah kuasa kebangkitan yang membangkitkan tubuh kita. Andaikan Kristus tidak bangkit saudaraku, maka sia-sialah kepercayaan kita.
Roma 8 ayat ke-11 berkata, dia taruh dalam kita. Yuk kita baca, ini penting. Roma pasalnya ke-8 ayatnya ke-11. Supaya kita semakin mantap. Justru dalam keadaan kayak begini saudaraku. Orang terpuruk, tapi kita anak-anak Tuhan, orang Kristen. Kita tetap terbang tinggi mengatasi badai dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Karena kalau kita sudah menemukan identitas satu jati diri kita, udah aman saudaraku. Udah tenang, kita mau terjadi kayak apapun udah tahu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita punya kuasa untuk mengendarai badai tersebut. Yuk Roma 8 ayat ke-11. Kita baca sama-sama yang di rumah yang menyaksikan tayangan Zoom 2, 3. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dia taruh dalam kita kuasanya dan kuasanya diam dalam diri setiap kita. Yuk kita pakai kuasa itu yuk yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Kita temukan yuk hari-hari ini yuk. Saya juga belajar, saya khotbahkan kayak begini, saya dikuatkan kembali saudaraku. Saya percaya tidak ada yang terjadi kebetulan dalam kehidupannya. Satu hal yang saya mau beritahu, apapun. Mungkin saudara terpuruk dalam bisnis saudara, dalam kehidupan saudara. Saya mengerti lah, ekonomi sedang dihajar 1 tahun ini saudaraku. Negara juga mengalami seperti itu. Tapi yang saya mau beritahu sebagai seorang hamba Allah hari ini buat saudara. Dimanapun saudara berada menyaksikan tayangan YouTube dan di tempat ini. Satu hal saya mau beritahu, Tuhan masih tetap pegang kendali dalam kehidupan kita. Amin. Gak usah panik saudaraku. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Terimalah kuasa itu hari ini saudara. Jangan pernah menyerah pada masalah kehidupan. Sebab kita adalah raja walinya Tuhan yang terbang tinggi. Alkitab berkata, laksana raja wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Jadi tujuan Tuhan menuntun setiap saudara dan saya adalah yang pertama. Tadi apa saudara? Supaya kita bisa menemukan identitas atau jati diri kita. Temukan yuk identitas kita yang sesungguhnya itu yuk. Makanya ikut Yesus tuh jangan cari enak. Tadi saya sudah sampaikan, kecewa. Sebab ketika kita ada dalam zona nyaman saudaraku, itu tidak akan ada pertumbuhan rohani di dalamnya. Musuh terbesar kita, saya kemarin khotbah di Otopat, via Zoom juga sih. Saya bilang gini, musuh terbesar orang Kristen kita itu bukannya iblis. Bukan. Iblis sudah dikalahkan ketika Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit saudaraku, kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Musuh terbesar kita dalam kehidupan kekristenan kita itu adalah rasa nyaman. Sebab rasa nyaman dengan pertumbuhan rohani itu tidak ada hubungannya, berbanding terbalik, tidak akan ada pertumbuhan dalam zona kenyamanan. Hati-hati dengan kenyamanan saudara, itu akan membunuh potensi kita. Jadi tujuan Tuhan yang pertama menuntun kita adalah supaya kita bisa menemukan identitas atau jati diri kita. Temukan yuk identitas kita sekali lagi. Identitas kita bukan cuma sekedar beragama Kristen saudaraku. Jangan main di agama saudaraku, capek lah saudaraku. Kulitnya doang, luarnya doang. Makanya beda kita sama agama. Dan yang kedua, tujuan Tuhan menuntun kita supaya kita apa saudara? Tadi menemukan potensi kuasa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita, kita nyatakan keluar. Yuk pakai kuasa itu yuk. Sama-sama yuk. Temukan kuasa itu yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang terakhir, supaya kita tidak bergantung pada Allah asing. Tapi kita cuma bergantung kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba tahu hamba terbatas dengan kata-kata untuk menyampaikan hal ini kepada umat-Mu di GBI WTC Mangga 2. Tuhan berkati jemaat-Mu, dimanapun saat ini mereka berada, apapun keadaan mereka hari-hari ini Tuhan. Mungkin mereka sedang mengalami goncangan dalam kehidupannya, goncangan finansial atau keuangan, hubungan suami dengan istri juga menjadi
renggang saudara Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan setiap jemaat-Mu hari ini Tuhan. Biar setelah mereka mendengar firman-Mu hari ini, mereka boleh melihat bahwa kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan sudah kasih kuasanya di dalam kehidupan setiap kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun jemaat-Mu berada hari ini, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka, beri mereka kekuatan untuk mereka bisa mengakhiri pertandingan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati gereja-Mu di tempat ini, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, untuk semua pengerja, untuk semua aktivis di tempat ini, satukan hati kami, supaya kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimulah kemuliaan, kejayaan, kehormatan dari kekal sampai dengan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Ini hari yang pertama kita Zoom atau ibadah dari gereja. Segala sesuatu dipersiapkan, saya percaya Tuhan campur tangan sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Saudara,